Aksi demo menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan mendesak hak angket terus dilakukan menjelang pengumuman hasil pemilu 2024. Anggota DPR fraksi PDIP Adian Apitupulu sempat menemui perwakilan massa pendemo di depan gedung DPR pada Selasa 19 Maret malam. Ia tegas menanyakan apakah kejadian yang dialami oleh Presiden kedua Soeharto yang digulingkan oleh rakyat pada 1998 mungkin terjadi kembali atau tidak. Awalnya, Adian menemui perwakilan massa pendemo yang berasal dari Banten Bersatu, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Gerakan Sipil, dan Forum Koordinasi Nasional. Terdapat juga tokoh dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yakni Ahmad Yani dan Marwan Batubara. Adian kemudian bertanya kepada perwakilan pendemo apakah pemilu di Indonesia pernah diulang atau tidak. Ia kemudian kembali bertanya kepada perwakilan massa apakah hak angket DPR pernah menjatuhkan presiden atau tidak. Adian mengingatkan bahwa sejarah sangat mungkin terjadi kembali di masa depan. Ia lalu menyinggung sejarah Presiden Soeharto yang diturunkan dari jabatannya. Soeharto dilantik pada Maret 1998 namun tidak lama kemudian diturunkan dari jabatannya. Menurut Adian, sejarah akan sangat mungkin terulang termasuk diturunkannya presiden di Indonesia seperti pada masa Soeharto. Menjelang pengumuman hasil Pilpres 2024, Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat. Seperti diketahui, KPU rencananya akan mengumumkan hasil pemilu 2024 pada hari ini Rabu 20 Maret. Ini merupakan hari terakhir bagi KPU RI untuk menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional. Dalam Undang-Undang Pemilu mewajibkan KPU untuk menetapkan hasil pemilu nasional 35 hari setelah pemungutan suara. Pada Rabu pagi, KPU masih berusaha menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional di dua provinsi yakni Papua dan Papua Pegunungan. Setelah dua provinsi itu selesai, maka KPU segera mengumumkan hasil pemilu 2024 termasuk presiden dan wakil presiden terpilih. Menjelang detik-detik pengumuman hasil pemilu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Singkawang, Kalimantan Barat. Kedatangan Jokowi ke Kalimantan Barat bertujuan untuk meresmikan Bandar Udara Singkawang. Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, selesai meresmikan bandara, Jokowi akan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat. Penyerahan bantuan itu dilakukan di Komplek Pergudangan Bulog Singkawang. Dalam kunjungan itu, Jokowi ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono atau yang akrab disapa dengan Pak Bas. Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun. Nggak pernah. Pengguliran hak angket DPR mengusut kecurangan pemilu terus didesak oleh beberapa pihak termasuk masyarakat sipil. Bahkan aksi massa terus dilakukan dalam rangka mendesak pengguliran hak angket tersebut. Adapun hak angket dugaan kecurangan pemilu sebelumnya diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Namun sejak wacana hak angket diusulkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani hingga saat ini belum menyatakan sikapnya secara langsung terkait hak angket. Anggota DPR fraksi PDIP Adian Apitupulu membocorkan sikap Megawati dan Puan soal hak angket itu. Adian menyampaikan sikap kedua elit PDIP itu pada Selasa 19 Maret malam kemarin. Berarti kalau itu tadi perintah fraksi artinya Mbak Puan tidak seperti yang diberitakan bahwa menutup mata dengan hak angket ini ya, karena belum pernah muncul selama ini. Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun. Nggak pernah. Dia harus mencermati segala sesuatunya. Dan bagaimana dia mencermati kalau matanya tertutup kan tidak mungkin. Tapi bisa dipastikan bahwa Ibu Mega bakal mendukung DPR untuk menggulirkan hak angket ini, terutama Gue bisa PDIP. pastikan Ibu Mega adalah orang yang sama, yang punya keberanian yang sama seperti 25 tahun, 27 tahun, 28 tahun yang lalu. Jelang pengumuman hasil pemilu 2024, polisi siap melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar pada hari ini Rabu 20 Maret. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro mengatakan aparat gabungan dikerahkan dalam mengawal pengumuman hasil pemilu 2024. Pihak kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan yang ditempatkan di gedung KPU RI dan DPR MPR. Sebanyak 1.910 personel gabungan berjaga di gedung KPU RI, sedangkan gedung DPR MPR akan dijaga oleh 1.145 personel gabungan. Kombes Pol Susatyo mengimbau peserta aksi untuk memperhatikan hak-hak masyarakat. Ia juga meminta kepada personel pengamanan untuk tidak terprovokasi oleh massa. Personel pengamanan aksi juga diminta untuk mengedepankan negosiasi dan pelayanan yang humanis.
Kombes Pol Susatyo mengatakan pihaknya juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Namun pemberlakuan bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Jika pengalihan arus dilakukan, Kombes Susatyo mengimbau masyarakat yang akan melintas di depan gedung KPU RI dan DPR RI untuk mencari jalan alternatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi banyaknya aksi demo yang dilakukan masyarakat dalam menyambut pengumuman hasil pemilu 2024. Gibran mengaku tak masalah dengan banyaknya aksi demo besar mengawal pengumuman hasil pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran pada Rabu 20 Maret di kantornya. Gibran berpesan agar aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan tertib. Sementara itu Gibran sendiri mengaku tidak ada kegiatan khusus yang akan ia lakukan dalam menunggu hasil penetapan pemilu. Gibran mengatakan kegiatan yang ia lakukan sama seperti biasanya di Balai Kota Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu memilih untuk menunggu pengumuman hasil KPU. Adapun KPU dijadwalkan akan mengumumkan hasil pemilu 2024 pada hari ini Rabu 20 Maret. Pengumuman hasil pemilu itu dilakukan setelah proses rekapitulasi suara nasional dilakukan. Sementara KPU masih menyelesaikan rekapitulasi suara nasional di 2 provinsi yakni Papua dan Papua Pegunungan. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan merangkul semua pihak dalam membangun Indonesia. Gibran mengatakan akan merangkul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk bersama-sama membangun bangsa. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 20 Maret. Menurut Gibran, baik pasangan nomor urut 1 maupun 3 sama-sama memiliki visi misi memajukan bangsa. Oleh karena itu, Gibran berinisiatif hendak merangkul 2 kubu itu untuk membangun bangsa. Namun Gibran kemudian menyindir dengan mengatakan hal itu akan ia lakukan jika kedua pihak berkenan untuk dirangkul olehnya. Disinggung apakah sudah ada komunikasi dengan paslon 01 dan 03, Gibran mengatakan masih akan menindaklanjuti. Di sisi lain, sebelumnya Anies Baswedan mengatakan tetap akan berada di jalur perubahan. Saat ditanya peluang gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, Anies justru bertanya balik apakah ada tawaran gabung. Anies menegaskan tetap akan berada di jalur perubahan sebagai wujud konsistensi. Ia mengatakan tidak mau mengecewakan jutaan pemilih yang telah memilihnya di Pilpres 2024. Nah, termasuk di hari ini, selain juga dua provinsi ya, nanti akan ada juga kemarin yang kita masih ada sisa ya di panel B, kan ada tuh Banten 2, itu kan semuanya sudah disahkan. Tapi sampai kemarin kan provinsi Papua masih penutupan. Nah, secara garis besar itu biasanya kendala apa sih Mas yang di provinsi itu tidak bisa memenuhi timeline yang di ya, dinamika di daerah kan macam-macam. Misalnya begini, jangankan di Papua, misalnya di Jawa Barat, oke ini selesai, tapi kemudian keluar misalnya kewenangan yang dari lembaga lain seperti Bawaslu. Nah, termasuk di hari ini, selain juga dua provinsi ya, nanti akan ada juga kemarin yang kita masih ada sisa ya di panel B, kan ada tuh Banten 2, itu kan semuanya sudah disahkan kecuali untuk 1 partai. Nah, total suaranya sudah, tapi karena ada kebutuhan mereka untuk pencermatan internal, maka berapa suara partai, berapa suara tiap caleg, itu kan belum, nanti akan diproses dilanjutkan di pleno kali nanti. Nah, termasuk kalau nggak salah ada satu putusan rekomendasi dari Bawaslu, yaitu putusan dari Bawaslu untuk yang DPR RI di salah satu dapil di daerah Jawa Tengah. Kalau nggak salah yang wilayah Boyolali atau itu juga nanti akan dibacakan. Jadi di situ. Jadi selain 2 provinsi ini juga masih ada beberapa yang tadi perlu dilakukan pencermatan. Yang kemarin kan, tapi kan sebenarnya prosesnya sudah selesai ya, sudah kita ambil di bagian akhir. Termasuk kemarin kan rencananya juga untuk yang hasil dari rekapitulasi untuk PSU di Kuala Lumpur kan rencananya mau hari ini. Tapi kemarin karena jeda waktunya juga tersisa cukup leluasa yang kita selesaikan. Karena yang PSU Kuala Lumpur itu kan sebenarnya yang ambil alih KPU, kami PPLN ya. Nah, Mas, nanti pada saat penetapan, kalau misalnya itu muncul jadi rekomendasi, karena memang ruang gerak dari KPU itu penetapannya kan tanggal 20 Maret kan, atau 30 hari pasca
hari H, maka di luar itu prosesnya kan bukan lagi. Nanti pada saat penetapan terus ada keberatan dari saksi partai politik maupun pasangan calon tidak mau tanda tangan SK-nya, kalau gimana sifatnya, apakah batal atau tetap sah? Kalau ini kan sebenarnya bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan sejak pemilu 99, terutama pasca presiden pemilu 99 ya, bahwa itu catatan keberatan, kejadian khusus itu dicatat, dan itu juga jadi modal buat peserta pemilu kalau misalnya meneruskan ke jenjang selanjutnya. Demikian juga misalnya kewenangan yang di lembaga pengawas pemilu seperti penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran cepat ataupun dugaan pelanggaran. Kalau misalnya itu muncul di rekomendasi, karena memang ruang gerak dari KPU itu penetapannya kan tanggal 20 Maret kan, atau 30 hari pasca hari H, maka di luar itu prosesnya kan bukan lagi wilayah kewenangan dari penyelenggara pemilu. Menjelang pengumuman hasil pemilu 2024, aksi demo yang dilakukan masyarakat makin memanas. Polisi bahkan meringkus 16 pendemo pada Selasa 19 Maret malam kemarin. Mereka ditangkap lantaran dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan saat menjalankan aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan 16 orang itu ditangkap di 2 lokasi berbeda. 8 orang ditangkap di depan kantor KPU, sedangkan 8 lainnya ditangkap di depan DPR RI. Kombes Ade mengatakan pendemo yang ditangkap melanggar aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kombes Ade mengatakan 16 pendemo yang ditangkap saat ini masih menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian akan meminta keterangan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Selasa malam kemarin. Menurut Kombes Ade, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peristiwa. PDIP menegaskan pihaknya sudah tidak mau menjalin hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yefri Sitorus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 20 Maret. Menurut Dedi, Jokowi secara tidak langsung telah membakar rumahnya sendiri pada momen Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Dedi saat merespon pertemuan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menjenguk Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondo Kambe pada awal Maret lalu. Dedi mengatakan PDIP akan tetap menjalin hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan Prabowo. Namun Dedi menegaskan bahwa PDIP sudah tidak mau menjalin hubungan baik dengan Presiden Jokowi. Adapun hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang sejak putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres melawan Ganjar Pranowo. Jokowi dan Gibran yang merupakan kader PDIP memilih menjadi lawan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Sejak deklarasi pencawapresan Gibran, posisi Jokowi di PDIP sudah dipertanyakan oleh publik. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam pada Rabu 20 Desember lalu sempat memprediksi bahwa Jokowi akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Namun saat ini PDIP justru menyatakan tidak ingin menjalin hubungan baik dengan Presiden Jokowi karena dianggap telah membakar rumahnya sendiri saat momentum Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.